Ada pertanyaan, Pastor? Oh, silakan, Pendeta Mamuli. Ya, sehubungan dengan pembinasaan kepada orang-orang Kanaan tadi, memang kita tidak tahu sesuai dengan kitab Yesaya 55 ayat 8-9 tadi. Nah, ini ada satu case yang saya dapati. Seorang anggota jemaat, dia adalah seorang tentara, masih muda, TNI Angkatan Darat, dan ditugaskan di Papua. Dia aktivis pemuda juga, dan ketika dia bergabung dengan TNI Angkatan Darat NKRI, ditugaskan di Papua, di bagian pedalaman. Dan ada satu hal yang menjadi kendala dalam kehidupannya sebagai seorang sniper, kelompok rider, rompak. Dia harus berhadapan dengan KKBS yang ada di Papua. Nah, sekarang dia posisinya sebagai sniper perunduk. Dan ketika mereka menghadapi lawan itu, dia dia masih merasa bahwa dia sebagai anggota gereja Advent. Dan ketika dia dihadapkan dengan hal itu, komandan katakan, ya silakan, atur saja, sikat saja, karena sudah keadaan seperti ini. Kira-kira dia bertanya kepada saya, pendeta itu dosa atau tidak? Saya tanya, sudah berapa? Aduh, ada banyak. Kira-kira seperti itu, Pastor. Ada sekitar 5 yang dia sudah habiskan. Ya, oke. Terima kasih Pendeta Mamuli. Tentu saja, kira-kira apakah itu satu hal yang dapat kita lakukan, tetap lakukan ya, pembinasaan tanah Kanaan itu dapat kita aplikasikan saat ini kalau kita menjadi seorang tentara lalu kita Nah, cukup menarik untuk kita melihat, tentu saja ada perbedaan antara perintah Allah dan perintah Kapolda, bukan Kapolda apa istilahnya. Ya, artinya kalau kita lihat bahwa pada saat bangsa Israel diperintahkan untuk memusnahkan orang-orang Kanaan itu, tentu saja ada maksud-maksud yang Tuhan miliki, dan itu adalah atas perintah langsung dari Tuhan. Dan kita tahu pemerintahan pada saat itu adalah pemerintahan yang teokrasi, yang Tuhan sendiri berfirman dan menyatakan apa yang harus mereka lakukan. Ya, dan dalam kemahatauannya Tuhan tahu bahwa inilah yang inilah hal yang harus terjadi. Bukan hanya dapat terjadi atau yang terbaik untuk terjadi, tapi yang harus terjadi itu pemusnahan orang-orang Kanaan tersebut. Jadi itu telah diberikan perintah langsung oleh Tuhan, ya, perintah langsung oleh Tuhan. Nah, kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, karena sistem penginjilan di zaman dahulu adalah bangsa-bangsa itu harus melihat, datang kepada kepada bangsa Israel, ke Zion istilahnya ya, supaya mereka dapat menjadi terang kepada seluruh bumi. Jadi mereka itu harus dikuduskan dengan kata lain, dan pada saat itu mereka harus terhindar dari ketidakkudusan dari bangsa sekitar. Nah, bagaimana dengan kita saat ini ya? Apakah kita merasa yakin pada saat saya menjadi anggota TNI, saya menjadi seorang sniper seperti yang Pendeta Mamuli katakan, bahwa pada saat saya menembak seseorang itu adalah satu kehendak Tuhan bagi saya untuk membunuh orang tersebut. Nah, saya katakan mungkin itu bukanlah satu hal yang satu hal yang kita tidak bisa katakan itu satu hal yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, ya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Kristen atau sejarah gereja Advent istilahnya, ada seorang prajurit Advent yang bernama Desmond Doss, ya. Desmond Doss di Perang Dunia Kedua dia ikut berperang ya, dia ikut berperang di Asia ya, melawan tentara Jepang. Tapi coba kita lihat filmnya, itu menjadi satu film yang kita mungkin sudah pernah dengar ya, bahkan mungkin sudah ada yang lihat, Hacksaw Ridge. Nah, film Hacksaw Ridge ini berbicara tentang Desmond Doss ini. Bagaimana dia tidak mau pegang senjata. Jadi dia waktu dia dilatih dan lain sebagainya, dia itu dikecilkan oleh rekan-rekan tentara lainnya, dia dianiaya dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap terima, dia katakan, saya tidak mau pegang senjata karena itu kepercayaan saya bukanlah untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan jiwa. Tapi saya ingin maju ke medan peperangan supaya saya dapat berbakti bagi negara saya. Jadi bagaimana caranya? Dia, Desmond Doss,
pertama-tama berbakti kepada negara, pada saat yang bersamaan tidak menyalahkan apa? Perbaktiannya kepada Tuhan. Jadi perbaktian kepada Tuhan itu harus berada di atas berbaktinya, penurutan kepada negara. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dia tidak mau pegang senjata, dan di dalam peperangan dan yang difilmkan dan juga dalam kenyataan yang realnya, yang nyatanya, dia menyelamatkan bukan hanya tentara-tentara Amerika, dia selamatkan mereka dari medan pertempuran tersebut, tetapi juga ada tentara-tentara Jepang yang dia selamatkan sekaligus, dan dia mendapatkan penghargaan. Dia mendapatkan salah seorang anggota gereja Masa Advent hari ke-7 yang mendapatkan penghargaan yang tertinggi adalah seorang prajurit yang bernama Desmond Doss ini, yang kisahnya difilmkan menjadi The Hacksaw Ridge, ya, The Hacksaw Ridge. Jadi poinnya adalah mari kita lihat kehendak Tuhan. Dan poinnya adalah pada saat kita menjadi serdadu yang memegang senjata, apakah itu adalah kehendak Tuhan? Dan tidak heran banyak anggota-anggota Advent saat ini kita masih menyebut diri kita sebagai pasifis. Pasifis artinya kita tidak berusaha untuk membunuh orang, tapi kita bisa ikut ke medan peperangan untuk menjadi tim medis dan hal-hal lainnya, dan bukannya untuk mencabut nyawa, tetapi apa? Menyelamatkan nyawa-nyawa yang bisa diselamatkan. Jadi poin saya adalah biarlah kita menurut kehendak Tuhan di atas menurut kehendak apa? Kehendak manusia. Dan kalau kita bisa memegang prinsip ini, maka mungkin kita dapat menjadi seperti apa ya? Seperti Desmond Doss ini, yang dapat memiliki nama yang apa? Nama yang masyhur oleh sebab dia pada saat dia berjuang untuk negaranya, dia tetap juga mempertahankan prinsip kepercayaan yang dia miliki. Kiranya ini dapat menjadi sedikit pemikiran ya, membuat anggota kita tersebut yang Pendeta Mamuli katakan dapat berdoa, dapat bergumul dengan Tuhan, dan dapat memperoleh terang yang Tuhan akan nyatakan kepadanya tentang apa yang seharusnya dia lakukan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya. Terima kasih Pendeta Mamuli untuk pertanyaannya. Ada lagi Dek, mungkin dari live stream? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini juga dapat menjadi bagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing, di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus.